KPK bongkar korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Mega korupsi Pertamina, penyelidikan Kejagung belum berakhir, masih banyak tersangka ditarget. Pembunuhan jurnalis oleh oknum TNI AL di Kalsel masuk kategori terencana. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini. Di laman berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum, semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menyita 24 aset tanah dan bangunan yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil menyita 24 aset tanah dan bangunan yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI menurut penilaian zona nilai tanah atau ZNT. Seluruh aset atas nama perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka korupsi pemberian fasilitas kredit LPEI tersebut memiliki nilai 882,5 miliar rupiah, tepatnya 882 miliar 546 juta 180 ribu rupiah. Awal mula korupsi LPEI terkuak. Kasus korupsi yang menyeret LPEI berawal dari laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung pada Senin 18 Maret 2024. Dalam laporan tersebut, terkuak bahwa LPEI membentuk tim terpadu bersama lembaga lainnya yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jamdatun Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kemenku yang menangani penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah LPEI. Berdasarkan penilaian tersebut, muncul indikasi adanya kecurangan berupa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh 4 debitur. Pada 1 Februari 2024, dugaan korupsi yang dilakukan LPEI juga dilaporkan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK ke Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif, diperoleh adanya dugaan penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan pihak-pihak terkait pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur. Korupsi tersebut telah menyebabkan terjadinya keuangan negara sebesar 81 miliar rupiah menurut pernyataan BPK. Sementara itu, KPK mengklaim mendapat laporan dugaan korupsi LPEI pada 10 Mei 2023. Setelah menelaah secara mendalam, kasus tersebut akhirnya disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada 13 Februari 2024 untuk dilakukan penyelidikan. KPK sebelumnya menetapkan 7 tersangka dari pihak swasta dan penyelenggara negara setelah menggelar rapat ekspos pada 26 Juli 2024.
namun enggan mengungkap nama-nama tersebut sampai penahanan dilakukan. Penetapan tersangka kasus korupsi LPEI. KPK akhirnya secara resmi menetapkan 5 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari LPEI. 5 tersangka tersebut antara lain Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana 4 LPEI Arif Setiawan, Direktur Pelaksana 4 LPEI, Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal atau Komisaris Utama PT Petro Energi Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energi Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energi Susi Mira Dewi Sugiyarta. Pihak KPK menduga adanya benturan kepentingan antara Direktur LPEI dengan debitur PT Petro Energi atau PE yang terlibat kasus korupsi dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah pemberian kredit. Direktur LPEI diketahui tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit sesuai MAP. Direktur LPEI diketahui memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit meskipun tidak layak diberikan. Sementara itu, KPK menduga PT PE memalsukan dokumen purchase order atau invoice yang menjadi underlying pencairan fasilitas yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. PT PE diduga melakukan window dressing terhadap laporan keuangan. Setelah proses panjang, KPK akhirnya menahan Jimmy dan Susi setelah mendapat cukup bukti. Penahanan tersebut dilakukan selama 20 hari, terhitung mulai 20 Maret sampai 8 April 2025 di cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Timur. Pihak KPK mengungkapkan bahwa fasilitas kredit yang diberikan LPEI untuk PT PE telah merugikan negara dengan outstanding pokok KMKE 1 PT PE senilai 18.070.000 US dollar. Sedangkan kerugian negara untuk outstanding pokok KMKE 2 PT Petro Energi 544.534.535.027 rupiah. Bila dijumlahkan, maka nilai tersebut menjadi sebesar 891,305 miliar rupiah. Kejaksaan Agung memeriksa 7 saksi dalam kasus mentah dan produk hilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 hingga 2023. Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk hilang pada PT Pertamina Persero Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan 2023 atas nama tersangka Yogi Firnandi. Kejaksaan Agung memeriksa 7 saksi
dalam kasus mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018-2023, Rabu 9 April 2025. Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS tahun 2018 sampai dengan 2023 atas nama tersangka Yogi Firnandi DKK. 7 orang yang diperiksa ini antara lain RA selaku staf pada fungsi crude oil supply PT Kilang Pertamina Minyak Internasional, RDF selaku spesialis 1 HPO PT Kilang Pertamina Internasional periode 2020 sampai dengan 2024, RH selaku GA, Kice Lab PT Orbit Terminal Merak, MTS selaku Vice President Industrial Fuel and Marine PT Pertamina Patraniaga, FYP selaku Manager Manajemen Reporting PT Pertamina Patraniaga, GM selaku Senior Manager Komersial Medco INP Krisik Ltd periode September 2022, SN selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Diberitakan sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka atas kasus tersebut, di mana 6 diantaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina. Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yogi Firnandi, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin. Kemudian, VP Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga Edward Gorni. Sementara itu, ada 3 broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Jodo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai 193,7 triliun rupiah. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terduga pelaku pembunuhan jurnalis Juwita, Klasis 1 Jumran alias C, mengakui telah menghabisi korban di dalam mobil. Tersangka Jumran telah dikirim ke markas Komando Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL Banjarmasin untuk penyidikan hukum lebih lanjut. Terduga pelaku pembunuhan jurnalis Juwita, Klasis 1 Jumran alias C, mengakui telah menghabisi korban di dalam mobil. Tersangka Jumran telah dikirim ke markas Komando Detasemen Polisi Militer
Pangkalan TNI AL Banjarmasin untuk penyidikan hukum lebih lanjut. Peran Jumran sebagai eksekutor tunggal ini diungkap oleh Muhammad Fazri saat mendampingi keluarga korban memenuhi panggilan penyidik di Mako Polisi Militer Lanal Banjarmasin pada Sabtu 29 Maret 2025. Ia mengatakan terduga pelaku pembunuhan Juwita telah mengakui atas perbuatannya. Terduga pelaku yang ia maksud adalah Kelasi 1 Jumran alias J, prajurit TNI AL yang berdinas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur. Menurut Fazri, Jumran melakukan pembunuhan berencana terhadap Juwita karena pelaku telah menyiapkan skenario seperti eksekusi pembunuhan di dalam mobil, pembelian tiket pesawat atas nama orang lain, KTP pelaku dihancurkan, dan hasil otopsi bahwa korban Juwita dibunuh. Keterangan sementara dari penyidik, kata Fazri, pelaku membunuh korban tanpa bantuan orang lain. Fazri berkata keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada penyidik yang telah bekerja profesional dan transparan. Tersangka Jumran sudah dibawa ke markas Lanal Banjarmasin dari Lanal Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Sabtu 29 Maret 2025. Pihak keluarga juga masih menunggu rilis resmi dari instansi berwenang. Ia berharap ada keadilan untuk korban dan keluarga korban. Menurut Fazri, proses peradilan pidana terhadap Jumran kemungkinan digelar Pengadilan Militer Banjarbaru karena kejadian tindak pidana di kota Banjarbaru. Teni Aryana, wartawati sahabat almarhum Juwita, mengisahkan kejanggalan sebelum korban ditemukan tak bernyawa di tepi jalan kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru pada Sabtu sore 22 Maret 2025. Menurut Teni, Juwita menekuni profesi wartawan sudah 4 tahun. Selama ini, Teni dan Juwita kerap liputan bersama terkait isu-isu pemerintahan. Namun, kata Teni, sosok Juwita lebih banyak menulis fitur. Setahu Teni, hasil karya jurnalistik dari Juwita tidak pernah bermasalah. Teni paham betul karya jurnalistik milik Juwita karena sering liputan bersama di lapangan. Ihwal calon suami dari Juwita, Teni mengakui bahwa prajurit TNI AL inisial J sebagai tunangan Juwita. Menurut Teni, J dan Juwita hendak menikah pada Mei 2025. AJI Persiapan Banjarmasin dalam keterangannya mendesak proses penegakan hukum harus profesional dan transparan atas kematian Juwita. Kemudian,
AJI meminta keamanan jurnalis dalam bekerja harus menjadi atensi karena jurnalis bekerja untuk publik. Seorang mayat wanita ditemukan tergeletak di sebuah jalan kawasan Desa Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu sore 22 Maret 2025. Polisi awalnya menduga korban mengalami kecelakaan tunggal dengan beberapa luka tubuhnya. Dompet dan ponsel korban hilang, namun kendaraan sepeda motor metik masih tergeletak di lokasi kejadian. Komandan Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan, Mayor Laut Ronald Ganap, berkata TNI AL turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Ronald Ganap memastikan tidak ada upaya untuk menutupi kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anggota TNI AL itu. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.